Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan serta Pengaruhnya dalam Belajar dan Pengaruh dalam Belajar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Humaydi MPD, disusun oleh saya Karamatus Sofia, NPM 306205665 dari kelas 07 Banjarmasin, Prodi PGSD, dan Susiana NPM 30620466006, kelas 05 Prodi PTI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan serta pengaruhnya dalam belajar. A. Definisi dan faktor perkembangan. Pertama, pengertian perkembangan. Dasarnya perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis, dasar sebagai hasil dari konsepsi atau perubahan oovom dan sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan, sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama, faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu, yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Termasuk ke dalam faktor-faktor internal tersebut adalah faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik dan psikis. Di antaranya, pertama, kecakapan dan keterampilan seorang anak, harga diri, persepsi seorang anak mengenai dirinya, dan keinginan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu, yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Yang termasuk faktor eksternal antara lain faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan psikis. Di antaranya, pertama, adanya orang tua terdekat yang dapat dipercaya. Yang kedua, cara orang tua mendidik dan membina anak. Yang ketiga, jenis dan sifat pergaulan. Kemudian yang keempat, kelompok bermain di mana seorang anak bergabung. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Pertama, faktor perkembangan anak usia dini yaitu faktor keturunan atau hereditas. Yang kedua, faktor yang mendasari perkembangan anak usia dini, yaitu faktor keluarga dan pengaruh masyarakat. B. Proses, tugas, dan hukum perkembangan. Pertama, proses perkembangan. Pengertian perkembangan secara umum, istilah perkembangan dapat diartikan sebagai serangkaian perubahan dalam susunan yang berlangsung secara teratur, progresif, jalin-menjalin, dan terarah menuju kedewasaan atau kematangan. Selain itu, perkembangan dapat juga diartikan sebagai perubahan-perubahan secara kualitatif dan kuantitatif, menyangkut aspek mental dan psikologis manusia seperti perubahan dalam aspek pengetahuan, kecerdasan, sifat sosial, moral, keyakinan, dan lain-lain. 3 tahapan proses perkembangan individu yaitu A. Tahapan proses konsepsi atau pembuahan sel oovom ibu oleh sel sperma ayah. B. Tahapan proses kelahiran atau saat keluarnya bayi dari rahim ibu ke alam dua bebas. C. Tahapan proses perkembangan individu bayi tersebut menjadi seorang pribadi yang khas. 2. Tugas perkembangan. Tugas dan fase perkembangan adalah hal pasti bahwa setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar. Kegiatan belajar dalam hal ini tidak berarti merupakan kegiatan belajar yang ilmiah. Tugas belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis, seperti kegiatan belajar keterampilan, melakukan sesuatu pada fase perkembangan tertentu yang lazim terjadi pada manusia normal. Di samping itu, hal-hal lain yang juga menimbulkan tugas-tugas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. A. Karena adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. B. Karena adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang itu sendiri. C. Karena adanya tuntutan kultural masyarakat sekitar.
Menurut Robert Havigers, tahun 1972 membagi tugas dan fase-fase perkembangan ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, tugas perkembangan pada fase bayi dan anak-anak secara kronologis. Masa bayi berlaku sejak seorang individu manusia dilahirkan dari rahim ibunya sampai berusia sekitar 1 tahun. Kemudian yang kedua, tugas perkembangan masa atau fase anak-anak pada masa anak-anak berlangsung antara usia 6-12 tahun. Kemudian yang ketiga, tugas perkembangan fase remaja. Yang keempat, tugas perkembangan pada fase dewasa. Yang kelima, tugas perkembangan pada fase setengah baya. Masa setengah baya adalah masa yang berlangsung antara usia 40-60 tahun. Yang keenam, tugas perkembangan fase usia tua. Yang ketiga, hukum perkembangan. Secara spesifik, hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan sifat dan hakikat dalam perkembangan. Selain itu, hukum perkembangan dapat juga dikatakan sebagai patokan generalisasi mengenai sebab dan akibat terjadinya peristiwa dalam perkembangan diri manusia. Pertama, hukum konvergensi, pandangan pendidikan tradisional. Yang kedua, hukum perkembangan dan pengembangan diri atau hukum perkembangan. Yang ketiga, hukum masa peka. Yang keempat, hukum keperluan belajar atau hukum hierarki perkembangan. Yang kelima, hukum kesatuan anggota badan. Yang keenam, hukum tempo. Yang ketujuh, hukum irama perkembangan. Yang kedelapan, hukum rekapitulasi. C. Perkembangan psikofisik siswa. Pertama, proses perkembangan motorik atau fisik siswa. Proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama 2 dekade atau 2 dasawarsa sejak ia lahir. Semburan perkembangan terjadi pada masa anak menginjak usia remaja antara 12 atau 13 tahun hingga 21 atau 22 tahun. Pada saat perkembangan berlangsung, beberapa bagian jasmani seperti kepala dan otak yang pada waktu dalam rahim berkembang tidak seimbang. Yang kedua, proses pengembangan kognitif siswa. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan untuk melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu menjelaskan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. 3. Proses perkembangan bahasa siswa. Pada masa ini, anak-anak sudah dapat membedakan berbagai benda di sekitarnya serta melihat hubungan fungsional antara benda-benda tersebut. Di samping itu, penguasaan kosakata anak juga meningkat pesat. Anak mengucap kalimat yang makin panjang dan bagus. Menunjukkan panjang pengucapan rata-rata anak telah mulai menyatakan pendapatnya dengan kalimat majemuk. Sampai pada masa akhir anak-anak, perkembangan bahasa terus berlanjut. Perbendaharaan kosakata anak meningkat dan cara anak-anak menggunakan kata dan kalimat bertambah kompleks. Dari berbagai pelajaran yang diberikan di sekolah, bacaan, pembicaraan dengan anak-anak lain, serta melalui radio dan televisi, anak-anak menambah perbendaharaan kosakata yang ia pergunakan dalam percakapan dan tulisan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Susiana. 2. Pengaruh dalam belajar. Yang pertama itu pengertian belajar. Belajar merupakan proses hidup yang sadar atau tidak harus dijalani oleh semua manusia untuk mencapai bermacam kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Artian, ada banyak versi tentang pengertian belajar. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar memiliki arti, yaitu berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah suatu aktivitas seseorang untuk mencapai kepandaian atau ilmu yang tidak dimiliki sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut John B. Weeks, seorang pakar psikolog,
ia menambahkan bahwa pengalaman hidup sehari-hari adalah dalam bentuk apapun sangat memungkinkan untuk diartikan sebagai belajar. Alasannya, sampai batas waktu tertentu pengalaman hidup juga berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian organisme yang bersangkutan. Mungkin inilah dasarnya pemikiran yang menghakimi gagasan everyday learning, yaitu belajar sehari-hari. Bagi seseorang siswa, belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang siswa dapat dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Dalam hubungannya dengan usaha pendidikan, belajar adalah key term, yang artinya adalah istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Terhadap masalah belajar, Gen dalam Slameto 2010 memberikan dua definisi, yaitu yang pertama, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi belajar dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua yaitu belajar adalah penguasaan, pengetahuan, atau keterampilan yang diperoleh dari industri. Selanjutnya adalah ada beberapa teori menurut Hamalik 2012, yakni yang pertama teori conditioning yang menitik beratkan timbulnya respon disebabkan oleh suatu stimulus tertentu melalui proses konditivitas. Yang kedua yaitu teori connection yang menekankan bahwa belajar adalah membentuk ikatan atau hubungan antar stimulus respon melalui proses pengulangan. Yang ketiga yaitu psikolog fenomenologis dan humanitas yang menitik beratkan kondisi-kondisi dalam diri individu. Yang keempat yaitu teori SR, relativistik, yang menitik beratkan pandangan bahwa tingkah laku manusia merupakan moral, behavior, dan keseluruhan perilaku terhadap stimulus, dan terhadap hubungan bilokular antar persona dan lingkungan. Selanjutnya, yaitu yang pertama, bagian A, yaitu faktor lingkungan. Hasil belajar yang dicapai siswa di sekolah adalah bukti dari keberadaannya, dan merupakan titik kulminasi dari aktivitasnya dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan siswa untuk mendapatkan hasil belajar baik, istilahnya belajar sebenarnya telah lama dan banyak dikenal. Bahkan pada era sekarang ini hampir semua orang mengenal istilah belajar, lebih-lebih setelah dirancangkan wajib belajar. Namun, apa sebenarnya belajar itu? Nah, rasanya masing-masing orang mempunyai pendapat yang tidak sama dalam istilah belajar ini. Sejak manusia ada, sebenarnya ia telah melaksanakan aktivitas belajar. Oleh karena itu, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aktivitas belajar itu telah ada sejak adanya manusia, bahwa belajar itu salah satu kebutuhan manusia. Bahkan ada ahli yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk belajar. Selanjutnya yaitu, namun tidak jarang dijumpai terutama di kalangan anak-anak yang memiliki minat belajar yang sangat rendah. Anak tidak lepas dari kehidupan lingkungan dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. Nah, di sini keluarga juga merupakan lingkungan pertama untuk dan utama dalam pendidikan anak, yang memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor-faktor fisik dan sosial psikologi yang ada dalam lembaga keluarga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak. Selanjutnya,
Bagian B yaitu faktor instrumental. Di sini faktor instrumental terdiri dari gedung atau sarana fisik kelas, sarana alat atau alat pembelajaran, media belajar, guru dan kurikulum, atau materi belajar, serta strategi belajar mengajar yang digunakan akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Karena banyak mempengaruhi itu ketika anak-anak sering mengikuti aktivitas seperti olahraga dan lain-lain, sehingga mereka melupakan yang namanya belajar. Nah, gedung-gedung tersebut yang digunakan akan mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, yang bagian C yaitu kondisi psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang paling dasar pada manusia, antara lain pemenuhan kebutuhan oksigen dan karbon dioksida atau pertukaran gas, cairan, nutrisi. Tidur merupakan proses yang sangat diperlukan oleh manusia untuk terjadinya pertumbuhan sel yang rusak atau natural healing maxim, merupakan memberikan waktu organ tubuh untuk bekerja, beristirahat, maupun untuk menjaga keseimbangan metabolisme. Tidur juga melibatkan aktivitas fisiologis yang terintegrasi dalam sifat saraf, sistem saraf, terikat dengan perubahan sistem saraf endokrin, pernapasan dan otot. Kebisingan dan cahaya juga dapat mengakibatkan gangguan psikologis dan fisiologis dalam suatu lingkungan, yang sebaliknya sangat berperan terhadap pemulihan atau penyembuhan. Bagian D yaitu kondisi psikologi. Penelitian psikolog ini melakukan pengukuran pada aspek kesehatan mental dengan cara membandingkan kondisi psikologis. Ada 3 kelompok siswa yang membedakan berdasarkan cara belajarnya. Yang pertama, cara belajar dari rumah. Yang kedua, tatap muka. Yang ketiga, campuran. Pengukuran tingkat kondisi psikologi siswa dilakukan dengan menggunakan 3 skala. Skala yang pertama yaitu emosi dan perilaku, yang kedua yaitu untuk mengatur gejala trauma, yang ketiga untuk mengukur kesejahteraan psikolog. Terima kasih.